منهم تاريما الغناء ويسن إعادة المريض, dan disunahkan menjenguk orang sakit, al-muslim, orang yang muslim. Nah, sunnah jenguk orang sakit yang muslim. Hattal armad, walaupun sakitnya nggak mesti sakit kanker, cuci darah, nggak mesti. Hattal armad, walaupun sakit mata merah, sakit mata, sakit armad itu sakit mata, merah matanya, walaupun cuma sakit mata. Ibarat kenapa ya maksudnya pakai ghayah, pakai walaupun di sini menunjukkan sakitnya apapun. Ibarat katanya cantengan juga apa-apa, jenguk deh. Kenapa fulan sakit? Iya sakit apaan? Cantengan, jenguk. Sunnah. Yang muslim. Ya. Mata merah aja istilahnya mata merah gitu. Ya enggak? Yang selanjutnya adalah sunnah ngejenguk orang sakit walaupun musuh, wal adu, walaupun musuh. Kenapa? Karena itu untuk memutus tali permusuhan. Kalau musuh sakit, sakit, kita itu akan memutus tali permusuh, akan menyambung tali persaudaraan. Ya, karena menjenguk orang sakit walaupun musuh itu akan menyelesaikan permusuhan dan mengeratkan tali persaudaraan. Dan juga idkhalus surur, nyenengin yang musuh itu kita diminta oleh syariat senengin musuh, bahagiain musuh. Kalau punya musuh suruh bahagiain, karena udah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW mencontohkan setiap beliau lewat satu kampung ada orang Yahudi, katakan, dan matanya buta. Ya. Tiap hari nyacim. Tiap hari nyacim. Ada yang bilang riwayat yang lain bukan yang ada Rasulullah SAW lewat ada orang Yahudi dia nggak buta, cuman setiap hari nyacim. Setiap saat, setiap pagi, setiap waktu, setiap Nabi lewat mesti dicaci Rasulullah SAW. Suatu hari ini orang nggak nyaci lagi. Begitu lewat Rasulullah penasaran, kemana nih orang, tanya sama tetangga. Biasanya dia keluar dari jendela, dia selalu caci saya, selalu maki-maki saya. Kemana dia? Ada ya Rasulullah, dia lagi sakit di dalam. Dia masuk Rasulullah SAW. Ya, masuk Rasulullah SAW. Begitu masuk, disambangin, dijenguk, itu orang kagetnya setengah mati. Ya, karena yang dikatakan ini orang, ya, sesungguhnya nggak ada yang pernah jenguk. Ini saya udah sakit udah sakit, ya, sakit hari ini, dan tidak ada yang pernah jenguk saya. Belum ada yang jenguk saya kecuali engkau ya Rasulullah SAW. Akhirnya masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Tiap hari maki loh. Wal adu, ya musuh. Wal jar, tetangga ada yang sakit, dahulukan apa ya? Jenguk. Kenapa? Karena saking besarnya kemuliaan tetangga di mata syariat. Karena posisi tetangga itu, ya gak? Kedudukan tetangga di mata syariat itu sangatlah besar, sangatlah mulia. Kenapa disuruh jenguk tetangga? Karena kemuliaan daripada kedudukan tetangga. Ya. Wal kafir lagi jenguk. Tadi muslim, sekarang juga kafir. Tapi kafir yang bukan harbi, kafir dhimmi, kafir yang bukan kafir yang memerangi umat Islam, melainkan kafir yang dhimmi, kafir yang damai dengan umat Islam.
In kana jaran au qariban. Ya, entah dia si kafir itu ya itu tetangga atau ada keluarga yang kafir. Atau kita punya karyawan kafir, dia sakit, jenguk. Atau ya, siapapun, keluarga kah, karyawan kah, anak buah kah. Ya. Wa man ruja islamu wafa bi hugugihim. Ya. Ya, dan juga diutamain kalau orang yang kita tahu nih, kalau kita selalu berbuat baik sama dia, nih orang-orang kafir, kafir dhimmi. Kata ulama lebih jengukin dia terus. Dia sakit, dia apa. Kenapa kok emang sunnah jenguk orang sakit? Ya. Dari mana dalilnya? Misalnya orang tanya. Dalilnya dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Barra. Beliau menyatakan amarona Rasulullah SAW. Rasulullah telah memerintahkan kepada kita bittiba'il janaiz, untuk ngikutin jenazah. Jadi kalau ada jenazah mau dikuburin, ikutin. Maksudnya ikutin, ngiringin jenazah wa iyadatul marid wa ghairi. Dan jenguk orang sah. Ya. Rasulullah nggak bilang muslim atau nggak muslim, musuh atau teman. Berarti semuanya sunnah. Ya. Muslim atau nggak muslim, musuh atau bukan musuh, berarti sunnah.